Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan memberikan intisari daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini, saya akan membawakan beberapa rangkuman ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Muhammad. Dan dari beberapa hadis Nabi atau pengakuan Nabi sendiri tentang dirinya. Bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih daripada bapak-bapak panitia terhadap kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan semoga amal baik itu diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, untuk pertama kali, kami sampaikan sebuah ayat yang tertera dalam surat Al-Ahqaf yang berbunyi demikian. Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Artinya, katakan ya Muhammad, bahwa aku bukanlah Rasul yang baru. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah telah mengutus Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Dalam hal ini diakui sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sabdanya, Mathali wa mathalul anbiya'i ka mathali rajulin banadaran. Fa'akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labinatin. Fakana man dakhalaha wa nadhara ilaiha qala ma ahsanaha illa mawdi'a hadhil labinah. Fa'ana mawdi'ul labinah khutima bial anbiya. Yang mafhumnya dalam bahasa Indonesia lebih kurang demikian. Saya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum saya laksana seorang yang membangun suatu bangunan, maka setiap orang masuk dalam bangunan itu mengatakan alangkah baiknya kalau bata yang kurang untuk bangunan itu dapat disempurnakan. Dan sayalah yang datang menyempurnakan itu dan memperbagusnya. Dan sayalah penutup para nabi-nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dari sini jelaslah bahwa menurut ajaran Islam kita tidak hanya sekedar mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kita harus mengakui dan mengimani nabi-nabi dan rasul-rasul yang sebelumnya. Selanjutnya mengenai nasab atau nama dari Nabi kita Muhammad SAW yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Isa yang diutarakan dalam Al-Quran yang berbunyi demikian. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Yang mafhumnya lebih kurang demikian. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelummu, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Sedang beliau Nabi kita Muhammad SAW sendiri menyatakan, Ana Muhammad wa Ahmad ana Rasulur Rahmah. Riwayat Ibnu Sa'ad yang artinya akulah Muhammad dan Ahmad. Akulah Rasul pembawa rahmat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya ada 3 ayat yang diawali dengan laqad, dengan arti sesungguhnya. Yang pertama adalah menyangkut soal tugas Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi demikian.
Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mafhumnya, sungguh Allah telah memberikan kurnia yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang mau mengimani Muhammad sebagai Rasul, yaitu ketika diutusnya Muhammad sebagai Rasul yang bertugas membacakan ayat-ayat Allah agar manusia berpikir tentang bukti ada dan kuasanya Tuhan. Yang kedua, membersihkan mereka lahir dan batin. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran dan hikmah kandungannya. Dan sebagai menutup ayat itu dijelaskan sekalipun sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Sebagaimana sama telah kita maklumi, setelah wafat atau diangkatnya Nabi Isa, 600 kemudianlah baru diutus Nabi Muhammad SAW. Dalam 600 tahun itu tidak ada Nabi yang dilahirkan atau diutus. Sehingga setelah Nabi Isa alaihissalam, 600 tahun kemudian barulah diutus Nabi yang terakhir untuk segenap manusia, yaitu Muhammad SAW. Tugas yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagaimana tadi, 3 pokoknya ialah membacakan ayat-ayat Tuhan dengan maksud agar manusia memikirkan segala apa yang ada dan segala kejadian yang dapat dilihat, didengar, dan dirasa. Karena dengan demikian, niscaya mereka akan menemukan sesuatu yang diperlukan bagi dirinya, yaitu kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan mereka lahir dan batin dengan pengertian bahwa pembersihan ini dapat dibagi dengan beberapa bagian. Pertama, pembersihan akidah daripada kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang membelenggu dan yang merugikan manusia. Membersihkan harta benda dari hal-hal yang haram atau yang tidak dibenarkan, baik mendapatkannya maupun membelanjakannya. Membersihkan darah turunan sehingga manusia dapat mempertahankan keturunannya dengan baik, atau dengan kata lain, jangan sampai manusia lahir tanpa perkawinan yang sah menurut agama maupun menurut negara. Yang ketiga, membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hikmat kandungannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Kemudian dengan diutusnya Nabi Muhammad itu dijelaskan oleh Tuhan di sini, bagi mereka yang mempercayainya adalah mendapat kurnia yang besar. Memang kurnia Tuhan kepada kita bersama sudah tidak pandai kita menghitungnya. Hal itu pun ditegaskan oleh Tuhan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu, niscaya engkau tidak dapat menghitungnya. Namun segala nikmat itu menurut pandangan Islam masih kecil. Nikmat yang paling besar, yang menentukan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Atau dengan kata lain menurut pandangan Islam, kalau dia beriman, apapun tugasnya, apapun kedudukannya, dia akan dimuliakan di sisi Tuhan. Tapi bagaimanapun juga tinggi kedudukannya, namun dia tidak beriman, dia tidak akan mendapati kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Oleh sebab itulah, iman dan Islam sangat menentukan hidup dan matinya manusia, dengan arti kata bahagia dan sengsaranya manusia. Dan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, maka berarti orang-orang yang mau mengimaninya mendapat kurnia yang sangat besar yang menentukan itu. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, Tuhan sendiri juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kuutus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini memang sudah sering kali dibacakan dan hampir masing-masing kita ini hafal.
bahwa rahmat seluruh alam, Nabi diutus sebagai rahmat seluruh alam. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selain Nabi Isa yang mengisyaratkan kedatangan Nabi Muhammad, juga Nabi Ibrahim sebagai kakeknya pernah berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Kakek beliau Nabi Ibrahim pernah berdoa ketika membina atau membangun Ka'bah. Ya Tuhan, bangkitkanlah pada mereka di Mekah ini seorang rasul dari mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayat-Mu, ya Tuhan, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan membersihkan mereka. Sesungguhnya Engkau Tuhan adalah maha gagah dan maha bijaksana. Jadi doa Nabi Ibrahim ini terkabul dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW yang mengemban tugas sesuai dengan apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, yang penting daripada beberapa ayat ini, kita sebagai umat Islam perlu mawas diri kita masing-masing sampai di mana kita mengenal Islam itu sendiri dan sampai di mana kita mengamalkan Islam itu sendiri. Dan bagaimana caranya supaya Islam itu utuh, Islam tidak dinodai dan tidak dicorengi oleh perbuatan orang Islam yang menarik perhatian orang lain menjadi membenci kepada Islam itu sendiri. Ini yang penting. Bagaimana kita mengerti Islam dan bagaimana kita mengamalkan dan bagaimana kita memulihkan kembali citra daripada orang Islam yang hingga banyak orang mengira Islam ini hanya kekerasan melulu, hanya ekstremitas dan lain sebagainya. Padahal menurut ayatnya dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kuutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, mudah-mudahanlah dengan rangkuman beberapa ayat ini, intisari daripada Maulid Nabi telah kami ketengahkan, dan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita bersama. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan mengampuni kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah